selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Terjemahan baru kedua berbunyi, "Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nas firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan seruan doa yang penuh dengan ketulusan dan urgensi dari Daniel kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Daniel dengan rendah hati berseru kepada Tuhan, memohon agar Dia mendengar, mengampuni, memperhatikan, dan bertindak bagi umatnya. Saudara-saudara terkasih, Daniel tidak datang dengan tuntutan, tetapi dengan rendah hati yang hancur dan penuh kesadaran bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Ia tidak bersandar pada kebenaran atau usaha manusia, tetapi hanya pada kasih karunia Tuhan. Dalam kehidupan kita, doa yang tulus dan rendah hati akan selalu mendapat perhatian Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara terkasih, Daniel tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi umat Israel yang telah jatuh dalam dosa. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya doa syafaat, di mana kita tidak hanya berdoa untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk pertobatan dan pemulihan bangsa, keluarga, dan komunitas kita. Daniel berkata, "Bertindaklah dengan tidak bertangguh." Ini menunjukkan bahwa ia benar-benar merindukan jawaban Tuhan. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita membutuhkan jawaban Tuhan dengan segera. Namun dalam menanti jawaban Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudaraku, Daniel tidak meminta karena ia merasa layak, tetapi karena umat Tuhan yang disebut dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa alasan terbesar dalam doa kita bukanlah kepentingan pribadi, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala permohonan kita, marilah kita berdoa agar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran yang pertama adalah doa yang penuh kesungguhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel berdoa dengan seruan yang penuh emosi dan ketulusan. Ia tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi ia benar-benar memohon dengan hati yang rindu akan pertolongan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar rutinitas, tetapi harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah memohon pengampunan kepada Tuhan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Daniel mengakui kebutuhan umat Tuhan akan pengampunan. Ia sadar bahwa tanpa belas kasih Tuhan, tidak ada harapan bagi bangsa Israel. Dalam hidup kita penting untuk selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, menyadari bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan kita dapat menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah bergantung kepada waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daniel meminta Tuhan untuk bertindak tanpa bertangguh, namun bukan dengan sikap menuntut, melainkan dengan iman bahwa Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya yang sempurna.
Hal ini mengingatkan kepada kita untuk tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan, meskipun jawaban doa kita belum terlihat secara langsung. Pelajaran yang keempat pagi hari ini adalah Tuhan ditinggikan ketika kita berdoa. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, Daniel berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau bangsanya, tetapi karena kota dan umat itu disebut dengan nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa doa yang sejati berpusat pada kemuliaan Tuhan, bukan hanya pada kebutuhan kita. Kita diajak untuk berdoa dengan motivasi yang benar, yaitu agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kita. Karena itu nats firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa doa yang sejati bukanlah sekedar kata-kata, tetapi ungkapan hati yang penuh dengan ketulusan, pertobatan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Besar harapan saya pagi hari ini firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar, sehingga ketika kita berdoa, bukan hanya kebutuhan kita yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.